Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Anjar Oktavisari Suhartini. Berikut ini video PPL kedua saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pagi hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pagi ini yang memimpin doa Arham. Ya, Arham silakan pimpin doa teman-temannya sebelum belajar. Silakan Arham. Baik, selanjutnya Bu Guru cek kehadirannya hari ini ya. Yang doanya silakan dijawab. Angkat tangannya. Ya. Abdul Rahim. Adikku. Halo, semangat sekali. Semua sudah hadir ya hari ini. Nah, baik, selanjutnya hari ini untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Jadi hari ini lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah lagu Berkibarlah Benderaku. Sudah hafal semua? Sudah. Baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Oke, silakan Nur Wahida. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur perciptaan yang normal yang bersifat imajinatif dan kreatif. Iya, baik sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi cerita yang dibangun dari imajinasi. Lalu kenapa dikatakan sebagai cerita fantasi? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa disebut sebagai cerita fantasi? Karena Bersifat khayalan. angkat tangannya, Fitra silakan. Karena bersifat khayalan. Iya, karena cerita fantasi itu bersifat khayalan atau tidak ada dalam dunia nyata. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita teks cerita fantasi hari ini pun materi kita masih membahas cerita fantasi dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini diantaranya yang pertama, peserta didik dapat merinci struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas pengertian cerita fantasi, apa itu cerita fantasi, mengidentifikasi cerita fantasi, maka hari ini selanjutnya kalian akan merinci struktur-struktur apa saja sih yang ada pada teks cerita fantasi. Baik, anak-anak, jadi setiap teks dalam bahasa Indonesia itu tidak terlepas dari strukturnya atau bagian-bagian yang ada di dalam teks di dalam teks bahasa Indonesia. Salah satunya adalah struktur teks cerita fantasi, di mana struktur teks cerita fantasi terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Selanjutnya, kebahasaan teks cerita fantasi
ganti Dan yang berikutnya untuk kebahasan teks cerita fantasi adalah konjungsi atau disebut dengan kata sambung. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Guru? Ya boleh, silakan. Melani, apa yang mau ditanyakan, Nak? Boleh, silakan. Apa yang dimaksud? Orientasi, resolusi. komplikasi dan resolusi. Baik, terima kasih pertanyaannya Melani. Pak Guru jawab ya. Jadi diperhatikan anak-anak, yang dimaksud struktur teks cerita fantasi yang pertama yaitu orientasi adalah pengenalan atau orientasi merupakan sebuah bagian di mana pengarang memberikan pengenalan tentang penokohan, tema dan sedikit alur cerita pada pembacanya. Nah, sehingga struktur teks cerita fantasi terdiri dari orientasi, resolusi. Ya, Tahrir, halo Tahrir. Ada berapa struktur teks cerita fantasi? Ada berapa? Ada 3 diantaranya orientasi, komplikasi dan resolusi. Baik, Bu Guru akan menayangkan sebuah video terkait teks cerita fantasi. Pada video ini silahkan kalian simak teks cerita fantasinya, kemudian kalian perhatikan dan silahkan dicatat kalau perlu hal-hal apa saja yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut. Sebentar Bu Guru akan bertanya terkait orientasinya, komplikasinya dan resolusi. Bisa ya? Nah, baik, silakan disimak. Baik, sudah disimak videonya? Bu Guru akan membagikan LKPD kepada kalian yang di dalam LKPD tersebut sudah terdapat langkah-langkah untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Nanti silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya untuk menentukan struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
dijelaskan oleh kelompok 4 terkait penyelesaian dari konflik yang terjadi di kelompok 3. Nah, dari keempat penampilan kelompok tadi, kelompok yang terbaik dalam mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 4. Kasih tepuk tangan. Ya, semangatnya sudah bagus, jawabannya sudah bagus, teman-temannya juga membantu. Yang lain juga sudah baik, tetapi di pertemuan selanjutnya harus lagi lebih diperbaiki, lebih ditingkatkan. Teman-teman kelompoknya harus lebih aktif lagi dalam membantu temannya presentasi. Bisa ya? Jangan mengecil hati, semua bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi kelompok terbaik. Ya, nah baik. Selanjutnya, karena tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dan kalian sudah menerima materi mengenai struktur teks cerita fantasi. Nah, kita masuk pada kegiatan penutup. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini tadi kita sudah mempelajari mengenai struktur teks cerita fantasi. Untuk di pertemuan selanjutnya, coba diperhatikan. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan menyajikan teks cerita fantasi baik secara lisan ataupun secara tulisan. Jadi kalian akan bercerita, kalian akan bercerita saling bergantian di depan menceritakan teks cerita fantasi. Sehingga di pertemuan berikutnya pasti tidak kalah serunya dengan pertemuan kita hari ini. Sehingga Guru berharap kalian menjaga kesehatan, menjaga diri, karena sekarang sedang musim sakit ya. Musim sakit, jadi jaga kesehatan, tidak usah begadang, sehingga bisa sehat, bisa kembali bertemu untuk pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan